Pesawat secara tidak langsung berguling ke arah kiri selama 9 detik pada sudut 54 derajat, tanpa ada kendali dari kedua pilot tersebut. Halo saudara semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Saferius. Jadi, di dalam video kali ini, saya coba menceritakan tentang kecelakaan pesawat yang terjadi dari dalam negeri kita, yaitu kecelakaan pesawat Indonesia Air Asia Flight 8501 atau yang dikenal dengan kecelakaan KZ 8501. Kecelakaan pesawat ini terjadi pada tanggal 28 Desember tahun 2014 dengan memakan korban sejumlah 162 orang, di mana terdiri dari 155 orang penumpang dan 7 orang awak pesawat. Kecelakaan pesawat ini juga merupakan kecelakaan pesawat yang terburuk kedua yang dialami oleh penerbangan Indonesia atau dalam sejarah penerbangan Indonesia setelah kecelakaan pesawat Garuda Flight 152 dan merupakan kecelakaan terburuk ketiga di dunia tahun 2014 setelah kecelakaan pesawat Malaysia Airlines Flight 17 dan juga kecelakaan pesawat Malaysia Airlines Flight 370. Kecelakaan pesawat KZ8501 ini merupakan kecelakaan nomor 3 terburuk yang dialami pesawat Airbus keluarga A320, di mana yang pertama terjadi pada pesawat Tamlin Has Aereas Flight 3054 dan yang kedua dialami oleh pesawat Koga Limavia Flight 9268. Tapi bagi saudara yang baru saja bergabung dengan YouTube channel saya ucapkan terima kasih. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, komen di bawah kolom komentar, dan share ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasan pesawat AirAsia 8501 tersebut. Jadi, menurut pihak AirAsia sendiri, pesawat AirAsia 8501 ini kehilangan kontak pada jam 7:24 pagi. Tetapi ada beberapa pihak otoritas penerbangan menyatakan kehilangan kontak pesawat AirAsia tersebut terjadi lebih awal, yaitu jam 6:17 pagi. Pesawat AirAsia 8501 ini berangkat dari Bandara Udara Internasional Juanda pada pukul 5:35 pagi dan direncanakan tiba di Bandara Singapura pada pukul 8:30 waktu Singapura. Pesawat AirAsia 8501 ini berada di bawah kontrol ATC Indonesia atau kontrol lalu lintas penerbangan Indonesia, di mana ketika itu diminta untuk menyimpang dari jalur aslinya karena adanya cuaca buruk di dalam jalur tersebut. Kapten dari pesawat AirAsia ini kemudian meminta izin kepada ATC Indonesia untuk naik pada ketinggian 38.000 kaki untuk menghindari awan cumulonimbus yang sangat tebal di dalam tracknya tersebut. Tetapi sampai dengan final terakhir yang tercatat di transponder pihak ATC dan juga tercatat dalam flight radar, ketinggian yang ditunjukkan oleh pesawat tersebut adalah ketinggian 32.000 kaki. Pesawat AirAsia 8501 tersebut kehilangan kontak dengan pihak ATC atau pihak lalu lintas udara Indonesia pada pukul 7:24 waktu Indonesia Barat di atas Laut Jawa antara Kalimantan dan Pulau Jawa, pada kecepatan dan ketinggian yang relatif normal. Dan menurut analisis cuaca yang mencatat bahwa pesawat tersebut memasuki sel badai sebelum beberapa menit kehilangan kontak dengan pihak ATC tersebut. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pesawat AirAsia 8501 tersebut tidak mengirimkan sinyal darurat kepada pihak lalu lintas udara Indonesia. Berikut adalah timeline atau garis waktu mulai dari keberangkatan sampai dengan pesawat tersebut hilang kontak dan harusnya tiba di Bandara Singapura. Pada saat proses take off dan cruising pesawat AirAsia 8501 tersebut berjalan dengan normal. Namun secara tiba-tiba
peringatan pertama kerusakan FAC atau Flight Augmentation Computer ditampilkan pada layar komputer kokpit. Pada saat itu juga, pilot langsung menekan tombol FAC tersebut untuk menghentikan atau memperbaiki peringatan tersebut. Namun, peringatan kedua muncul lagi dan pilot mengulangi langkahnya untuk menekan tombol tersebut agar memperbaiki peringatan yang tampil pada layar komputernya. Hal ini terus berlangsung sampai dengan peringatan yang kelima, di mana setiap peringatan, jeda di antara peringatan tersebut jaraknya semakin pendek. Pada peringatan yang keenam, Kapten kemudian teringat bahwa kejadian ini persis yang terjadi pada saat hari Natal kemarin, di mana untuk mengatasi kejadian tersebut, Kapten harus mencabut FAC yang tertempel pada pesawat tersebut. Kapten kemudian meninggalkan kursinya, lalu pergi ke belakang untuk mencabut FAC tersebut. Pada saat ini, seluruh sistem proteksi pesawat yang membuat pesawat itu aman mati, termasuk sistem auto thrust dan sistem autopilot, serta membuat pesawat merubah sikapnya dari sistem normal menjadi sistem alternatif. Setelah sistem proteksi pesawat Airbus ini mati, pesawat secara tidak langsung berguling ke arah kiri selama 9 detik pada sudut 54 derajat, tanpa ada kendali dari kedua pilot tersebut. Kopilot yang kemudian menyadari bahwa pesawat tersebut membentuk sudut 54 derajat atau sangat miring itu, kemudian secara spontan menggulingkan lagi pesawat ke arah kanan atau sebaliknya, sehingga dalam 2 detik saja pesawat tersebut telah membentuk sudut 9 derajat pada bagian kiri. Kopilot pesawat AirAsia ini juga membuat hidung pesawat naik, yang menyebabkan pesawat menambah ketinggian, yaitu dari ketinggian 32.000 kaki menjadi 38.000 kaki, bukan akibat adanya cuaca buruk. Kenaikan hidung pesawat ini hingga 9 derajat menyebabkan bunyi alarm stall terdengar hanya 1 detik, lalu kemudian berhenti. Hal ini yang menyebabkan pilot tersebut atau kopilot tersebut kemudian panik dan tanpa sadar terus menaikkan pesawat sampai pada ketinggian 38.200 kaki. Kapten kemudian mengatakan kalimat level-level yang mungkin dimaksudkan untuk mendatarkan hidung pesawat dan agar pesawat tidak terus naik. Namun karena instruksi atau perintah itu tidak ada pada manual, membuat kopilotnya menjadi kebingungan dan malah membuat sayap pesawat yang menjadi datar. Seketika itu juga Kapten tersadar dan ingin membenarkan, tetapi yang ia katakan malah pull down kepada kokpitnya. Mungkin yang ia maksudkan adalah push down, sehingga menyebabkan si kopilot menurunkan tuas pesawat atau mendorong tuas pesawat agar hidung pesawat itu turun dan menjadi rata. Tetapi karena yang dia katakan pull down, maka si kopilot ini melakukan apa yang diinstruksikan oleh kapten tersebut, yaitu pull atau menarik tuas ke arah belakang sehingga hidung pesawat tetap dalam posisi naik. Alhasil, pesawat kemudian mencapai tingkat maksimum pada ketinggian 38.200 kaki. Kemudian pesawat ini melambat dan mengalami stall atau kehilangan daya angkat. Pesawat tersebut kemudian kehilangan kontrol yang menyebabkan atap dari kabin itu menjadi lantai kabin, atau secara tidak langsung pesawat berguling 180 derajat ke bagian kiri pesawat. Pesawat tetap dalam keadaan stall dan posisi hidung pesawat tetap naik. Hal ini diakibatkan karena posisi tuas yang dimiliki oleh kopilot selalu ditarik. Hal ini juga menyebabkan atau memicu si kapten untuk mendorong tuas kemudi miliknya dengan harapan agar pesawat tidak stall kembali. Namun, karena kopilot telah menarik tuas kemudi miliknya dan diikuti lagi kapten mendorong tuas kemudi miliknya, hal ini menyebabkan terjadinya dual input pada pesawat tersebut, di mana 2 buah perintah dari kedua tuas itu terjadi, sehingga tuas yang baru saja diperintah diabaikan dibandingkan tuas yang diperintah lebih dahulu. Kapten kemudian menyadari bahwa kendali pesawat tersebut masih berada pada tangan kopilot, dan kemudian kapten menginstruksikan bahwa kopilot segera untuk mendatarkan hidung pesawat tersebut, tetapi masih menggunakan instruksi yang salah, yaitu
pull down. Hal ini mengakibatkan miskomunikasi dan kopilot tersebut tetap menarik tuas kemudinya ke arah belakang yang mengakibatkan pesawat tetap stall dan hidung pesawat tetap naik sampai pada akhir rekaman yang terdapat pada black box pesawat tersebut. Pesawat tersebut tetap mengalami stall yang kemudian jatuh di Laut Jawa dan membunuh 162 orang yang ada di dalam pesawat tersebut. Penyebab kecelakaan AirAsia Flight 8501 yang diumumkan oleh pihak KNKT terjadi karena adanya beberapa faktor. Yaitu yang pertama adalah kerusakan pada FAC atau Flight Augmentation Computer. Yang kedua, terjadinya miskomunikasi antara kedua pilot. Dan yang ketiga adalah terjadinya 23 kali rentetan masalah yang tidak terdeteksi oleh pihak teknisi AirAsia tersebut. Hal ini merupakan urutan-urutan yang menyebabkan pesawat AirAsia 8501 itu mengalami kecelakaan dan jatuh di Laut Jawa. Oke, Bapak Saudara semua, itu tadi adalah cerita kisah kecelakaan pesawat AirAsia Flight 8501 yang jatuh di Laut Jawa pada tanggal 28 Desember tahun 2014. Semoga dapat menambah wawasan dan informasi tentang dunia penerbangan bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa.